Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator kelompok 6 mata kuliah Desain Produk dan Inovasi di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang penggunaan forklift, di mana forklift ini merupakan suatu kendaraan yang sangat berguna bagi perusahaan, tetapi ada juga plus minusnya. Saya Alhuda Dwika Prananda dengan NIM belakang 146. Saya juga Jawa Waskita dengan NIM akhir 147. Saya Rima Cernara Shifi dengan NIM akhir 149. Saya Salsa Koirudisa dengan NIM akhir 150. Saya Ferdian Dwi Akbar, NIM 400 11321 650 157. Nah, di sini kita akan membahas untuk minusnya dan juga solusi yang bakal kita berikan. Saya akan menjelaskan pengertian dari forklift. Forklift adalah sejenis truk yang dioperasikan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang-barang berat dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian benda yang diangkat adalah benda yang sulit atau terlalu berat untuk diangkat oleh manusia. Pengoperasian forklift bisa dilakukan di dalam ruangan maupun luar ruangan, seperti bongkar muat barang di pelabuhan, gudang, pabrik, ekspedisi, supermarket, dan masih banyak lagi tentunya. Dengan adanya forklift, bisa meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam kegiatan operasional. Penggunaan forklift juga bisa meringankan beban karyawan, khususnya dalam hal memindahkan barang. Terdapat beberapa jenis forklift yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk memaksimalkan proses material handling. Untuk permasalahan pada kendaraan forklift ini lebih tepatnya bisa terjadi akibat penggunaan bahan bakar minyak seperti penggunaan solar yang dapat menyebabkan polusi udara dan juga pencemaran udara. Nah, selain itu penggunaan forklift juga bisa mengancam keselamatan dari para pekerja. Mungkin dengan adanya kecelakaan kerja seperti ketabrak forklift atau ya kesalahan teknis dari forklift itu sendiri, itu dapat menyebabkan kerugian yang berat untuk perorangan atau perusahaan. Nah, lalu macam-macam forklift ini ada juga forklift dengan menggunakan diesel. Ini ada kelemahannya, yaitu pengoperasian forklift diesel ini menggunakan emisi udara, di mana pengoperasian mesin diesel ini akan bising, lalu membutuhkan ruangan yang besar untuk pengoperasiannya. Jadi intinya kekurangan dari penggunaan forklift ini yaitu bisa menyebabkan pencemaran udara yang sangat beresiko untuk lingkungan sekitar. Lalu juga penggunaan forklift ini juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja yang berakibat fatal. Baik, selanjutnya adalah solusi. Penggunaan forklift dengan bahan bakar listrik menjadi opsi terbaik untuk pengganti bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak tentu akan menyebabkan pencemaran udara. Dengan penggunaan forklift dengan bahan bakar listrik, diharapkan pencemaran udara atau polusi udara dapat berkurang. Selain itu, penggunaan forklift berbasis AI juga bisa menjadi opsi untuk mengurangi kecelakaan kerja. AI akan mendeteksi kerusakan atau kesalahan pada forklift, sehingga jika ada kerusakan, maka mesin forklift pada forklift akan mati dengan sendirinya. Selain itu, dengan memanfaatkan AI, maka forklift bisa mendeteksi adanya manusia di depan forklift agar tidak terjadi kecelakaan kerja akibat tertabrak forklift. Nah, meskipun penggunaan forklift listrik ini dinilai lebih efisien dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan forklift diesel atau konvensional, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan kedepannya akan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala akibat dari penggunaan forklift listrik ini. Berikut beberapa tantangan dan kendala dari penggunaan forklift listrik. Yang pertama, ada biaya awal yang tinggi, di mana harga forklift listrik ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan forklift konvensional, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membeli forklift listrik ini.
Namun, meskipun mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di awal, perusahaan dapat menghemat biaya operasional perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu infrastruktur pengisian sumber energi. Perusahaan harus memastikan bahwa dapat menyediakan infrastruktur pengisian sumber energi yang memadai agar tidak mengganggu pengoperasian forklift listrik ini. Yang ketiga yaitu kapasitas baterai. Kapasitas baterai dari forklift listrik ini tentunya masih terbatas, sehingga perusahaan harus bisa merencanakan penggunaan forklift dan waktu pengisian sumber energi yang tepat agar tidak mengganggu kelancaran pengoperasian forklift. Yang terakhir yaitu forklift listrik ini memerlukan pemeliharaan yang khusus, sehingga teknisi maupun orang yang mengoperasikan forklift ini harus memahami dengan betul bagaimana mengoperasikan maupun memelihara atau perawatan dari forklift listrik ini, sehingga diperlukan pelatihan khusus untuk para teknisi dan para pengoperasi forklift listrik ini. Kesimpulan dari deskripsi permasalahan, solusi, dan tantangan yang disajikan adalah bahwa forklift merupakan alat yang sangat penting dalam kegiatan operasional industri untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang-barang berat. Penggunaan forklift dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta meringankan beban karyawan. Namun, terdapat permasalahan seperti emisi udara dan bising pada forklift diesel yang dapat diatasi dengan penggunaan forklift berbahan bakar listrik dan berbasis AI. Meskipun demikian, penggunaan forklift listrik juga memiliki tantangan seperti biaya awal yang tinggi, infrastruktur pengisian, kapasitas baterai, dan pemeliharaan yang memerlukan keahlian khusus.